Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam suasana bahagia karena sudah bisa mengikuti dan diterima di keluarga besar SMK Negeri 1 Depok. Dan agenda pada saat ini adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada saat ini saya, Pak Mas Ruhan, membawakan tema tentang wawasan wiyata mandala. Jadi wawasan wiyata mandala itu adalah wawasan, ada kata wawasan wiyata, kemudian ada mandala. Wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian wiyata itu pendidikan, dan mandala itu adalah tempat atau lingkungan itu namanya wiyata. Wawasan wiyata mandala itu ada beberapa unsur yang nanti perlu kalian ketahui. Jelas ada sekolah sebagai tempat atau rumah kedua kalian nanti ketika sudah masuk dalam tatap muka. Kemudian ada kepala sekolah, ada guru, kemudian kalian sendiri sebagai peserta didik, dan warga sekolah yang lainnya yang senantiasa untuk selalu menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kemudian yang kelima adalah lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Jadi seperti itu. Jadi sekolah itu berfungsi sebagai penyelenggara pusat pembelajaran masyarakat, ya, yang di sana untuk mengembangkan ilmu, nilai, dan juga keterampilan. PBM ini adalah meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antar manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhannya. Jadi kalian dengan teman, dengan guru dan warga sekolah yang lainnya, dan juga membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhannya. Kemudian yang keempat itu adalah berkarya dengan belajar yang sungguh-sungguh untuk meraih impian masa depan, membangun bangsa, mengisi kemerdekaan adalah bagian daripada fungsi dari sekolah, adalah kemampuan berkarya. Kemudian yang berikutnya, prinsip dalam bersekolah. Prinsip sekolah itu adalah sekolah sebagai wawasan wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya paham atau perbuatan yang secara sadar maupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, tingkat sosial ekonomi, perbedaan politik. Itu tidak boleh dibawa masuk ke lingkungan sekolah. Jadi begitu kalian masuk dalam satu lingkungan sekolah, maka kalian akan terikat dengan tata tertib dan aturan sekolah. Ya, baik yang mengikat ataupun aturan-aturan yang terteknis seperti aturan di dalam kelas. Nah, kira-kira itu yang perlu dipahami. Dan biasanya itu setiap saat kondisi kelas yang satu dengan kelas yang lain mempunyai aturan-aturan tertentu yang bisa dipakai dan dilaksanakan dalam kelas itu sendiri. Untuk itu, penggunaan dari wawasan wiyata mandala, penggunaan dari sekolah itu adalah sekolah sebagai satu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat, ya, berpolitik, apalagi mengembangkan paham-paham yang bertentangan dengan undang-undang dan juga Pancasila. Itu jelas sekali tidak diperbolehkan, ya. Kemudian dalam
ketahanan sekolah lebih menitikberatkan pada upaya bersifat preventif, ya, bersifat preventif. Dengan tujuan dan fungsinya perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. Ada meningkatkan koordinasi, ya, konsolidasi sesama warga sekolah. Maka di kelas ada namanya struktur organisasi kelas, melaksanakan tata tertib, melakukan koordinasi dengan komite sekolah, mengadakan komunikasi pihak sekolah dengan orang tua, dengan komite dan seterusnya. Itu bagian dalam rangka mengembangkan atau menjalankan tentang Wiyata Mandala. Nah, sebagai yang terakhir, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala itu perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul yang dapat menghilangkan dampak negatifnya. Jadi di kelas atau di lingkungan atau dalam suasana itu perlu ada suatu penanggulangan. Ada yang bersifat preventif yang memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Jadi perlu, kalau ada tahapan, kalau ada program, kemudian tingkat preventif, yaitu memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman, ya, menyenangkan dan tidak tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Jadi tidak diperkenankan dan tidak dibolehkan kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif dilakukan atau dikerjakan di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis. Maka ada tegur, salam, sapa, ya. Sama temannya harus hubungan dengan baik, dengan guru tentu juga. Kemudian membentuk jaringan atau pengawasan kontrol, maka sering ada OSIS melakukan razia. Itu bagian rangkaian daripada itu untuk menjaga stabilitas jalannya pendidikan, memastikan jalannya pendidikan di sekolah ini sesuai dengan rambu-rambunya. Kemudian menghilangkan kekerasan, ya, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan, ya, yang tidak sesuai dengan tujuan atau visi misi dari sekolah. Kemudian berikutnya lagi untuk mencegah preventif, maka mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran ekstra. Nah, banyak sekali ekstrakurikuler yang dimiliki oleh sekolah kita ini. Nanti kalian bisa tinggal pilih, ya. Ada yang suka yang di OSIS difasilitasi dengan OSISnya. Yang keagamaan ada difasilitasi dengan rohisnya, yang olahraga juga ada, yang passing B juga ada. Banyak sekali macam dan jenisnya. Tinggal kalian menyiapkan untuk memilih, kemudian dilakukan dalam rangka membentuk karakter dan mengisi waktu agar tetap menjadi waktunya produktif untuk mempersiapkan di masa depan. Kemudian yang lebih lagi perlu peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau di sekolah. Maka di sekolah ada tata tertibnya. Kemudian di rumah pun pasti kalian pun ada terikat dengan tata tertib, dan di lalu lintas pun ada aturannya. Silakan aturan-aturan itu dilakukan sedemikian rupa untuk kebaikan. Kemudian yang represifnya itu seperti mendamaikan. Jadi ya represif, menjaga kehormatan sesama warga kelas, ya. Kemudian mengurangi hal-hal yang bisa menimbulkan terjadinya perkelahian atau keributan. Kemudian menetralisir isu yang berkembang, timbulnya isu baru. Maka hati-hati, zaman sekarang adalah medsos. Gunakan secerdas mungkin. Tidak perlu semua yang tidak penting untuk ditulis atau diupload dan seterusnya. Yang sekiranya akan menimbulkan gaduh, menjadikan tidak nyaman atau bahkan bisa menjadi terganggunya belajar, baik secara pribadi maupun terlebih adalah secara umum. Nah, itu sebaiknya memang untuk diurungkan hal-hal seperti itu. Kemudian berkoordinasi, ya, dengan
kelas, dengan wali, dengan stakeholder yang ada di sekolah ini. Ya, ada kepala sekolah, ada guru, ada BK. Kemudian untuk berkooperatif, ya, dengan sungguh-sungguh, berkomitmen dengan sungguh-sungguh dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya itu secara baik, ya. Kemudian selalu berkomunikasi dengan siapapun dengan cara yang baik pula. Ketika ada satu sanksi, itu memang bagian daripada dalam rangka bagian melaksanakan wiyata mandala, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Kalian datang terlambat, kemudian tidak menggunakan seragam yang sesuai, atau maunya seenaknya sendiri, ya tentu pasti ada sanksi yang akan dikenakannya itu. Dan itu harus diterima untuk dijadikan suatu pembelajaran agar kedepannya itu bisa lebih baik lagi dan tidak mengulangi yang terpenting itu. Mudah-mudahan dalam MPLS ini yang berbeda dengan tahun yang lalu, ya, memberikan satu dampak yang baik, ya. Kalian bisa mengikuti di rumah dan guru bisa melakukannya di sekolah. Kita saling berdoa semoga diberikan kesempatan, kemudahan untuk bisa bertemu. Demikian dari saya, materi yang singkat nanti bisa diikuti dari makalah yang akan dalam makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.